Yang bisa memberikan hidup yang kekal itu cuma Allah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan kekal di akhirat di tempat terbaik. Amin, Allahumma amin. Raka ya atau RK ya. Izin Stitch menanggapi. Selamat siang, salam toleransi. Kita mencari kebenaran ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika kita pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan tidak ditutup-tutupi, maka kebenaran itu akan datang pada kita. Baik, RK menjelaskan yang memberikan hidup kekal itu cuma Allah. Ya, betul atau betul, benar atau tidak benar ya, karena cuman Allah yang memberikan hidup kekal. Dengar kata Yesus, dengar baik-baik dalam Yohanes 10 ayat 28 katanya, karena dan aku yang memberikan hidup yang kekal itu, karena Yesus jalan hidup dan kebenaran. Baik, itu yang dijelaskan RK lebih kurang ya. Di dalam pernyataan RK bahwa benar, betul, atau salah, benar ya katanya. Hanya Allah yang memberikan hidup kekal itu. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 28 dia jelaskan, dan Yesus yang memberikan hidup kekal itu. Nah, apakah ini bertentangan? Ada dua pribadi. Allah yang memberikan hidup kekal. Yang kedua di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus yang memberikan hidup kekal. Itu yang disebut dengan kontradiksi. Ya, kalaulah Yesus kemudian berubah jadi Allah, itu lain hal. Ya, kalau Yesus Allah itu sendiri, ini yang jadi permasalahan. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masihub ibnu Maryam. Sungguh kafirlah, ingkarlah, kufurlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan Isa putra Maryam terhadap Bani Israel? Wa qolal masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, cukup jelas. Sebenarnya firman Allah ya, baik yang di dalam Al-Qur'an maupun apa ayat-ayat yang di dalam Injil, tidak perlu penafsiran-penafsiran yang begitu banyak. Kalau kita menafsirkan artinya, maksud daripada ayat itu lari, itu bukan penafsiran. Membolak-balikan, mengubah fakta, mengubah kebenaran, mengubah maksud firman itu sendiri. Paham kan? Ya. Nah, kita ulangi. Wa qolal masihu ya Bani Israel la'budullaha rabbi wa rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kurang jelas apa lagi? Tuhanku dan Tuhanmu katanya. Siapa? Allah yang memberikan hidup kekal. Benar apa yang dikatakan oleh RK. Tetapi kemudian dia membaca Yohanes 10 ayat 28. Dan akulah yang memberikan hidup yang kekal itu, kata Yesus, katanya. Nah, ini yang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Benar, Yesus adalah petunjuk. Memberikan penjelasan dengan melalui Injil yang berisi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk Bani Israel. Nah, setelah
Yesus sudah berakhir tugasnya, masa dakwanya untuk kaum Bani Israel, maka diutuslah nabi terakhir untuk memberikan petunjuk cahaya kebenaran dan hidup itu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka ajaran nabi-nabi sebelumnya itu tidak diajarkan lagi. Hanya saja kisah-kisahnya bisa diambil hikmah dan pelajaran. Paham, RK? Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, Allah yang memberikan. Nah, kekal di mana? Ada yang berkomentar, saya lihat komentarnya RK itu ya, yang mengomentari videonya, kekal hidup berarti tidak akan mati. Sementara setiap manusia atau kehidupan akan berakhir. Itu komentarnya. Tentu kekal di akhirat. Neraka, surga. Jadi kita semuanya mempercayai bahwa pada akhirnya nanti setelah dunia kiamat, kehidupan itu kekal kalau tidak akhirat, kalau tidak di surga, di neraka. Jadi ada dua kriteria. Apa kata Allah? Wallazi na'amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Barang siapa beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, maka dijanjikan Allah untuk ditempatkan di surga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, bagaimana dengan orang yang mengingkari, tidak menerima, menolak Allah, menolak ajaran nabi-nabi yang diutus sebelumnya dan nabi terakhir, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari, menyombongkan diri, maka di mana tempatnya? Wallazi nakafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Mari Eka, bertaubatlah. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, diberitahukan kepada seluruh ketua kelas atau yang mewakili segera berkumpul di sumber suara sekarang juga. in kuntum tuhibbunallaha Sekali fattabi'uni lagi kepada seluruh ketua wa kelas atau yaghfir yang lakum mewakili dzunubakum segera wallahu berkumpul di ghafurur sumber rahim. suara sekarang juga. Jika kalian memang cinta Allah, ingin mengharapkan hidup yang kekal, abadi, di tempat terbaik, di sisi Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi. Niscaya, tentunya Allah akan memaafkan, mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi itu, ada ayatnya untuk mengatakan ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan mengampuni, akan mencintai, akan mengasihi, akan memberi keselamatan dunia dan akhirat. Sementara apa yang dikatakan RK, ikutlah Yesus, jalan kehidupan dan kebenaran. Dulu untuk Bani Israel ketika beliau masih bertugas sebagai nabi dan utusan. Nah, sementara sekarang itu nabi kita RK adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ya ayuhan nasu inni rusulullahi ilaikum jami'ah. Jami'al lazi lahu samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk kamu semua, katanya. Ikutlah aku. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Muhammad, kata Allah, agar kalian mendapatkan petunjuk jalan kebenaran, keselamatan dan hidup kekal di akhirat surga. Demikian RK, mudah-mudahan menjadi petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.